Sedangkan kalian kalau ada air 100 ml atau bentuk gunting atau bahkan durian yang dibungkus dalam plastik kedap udara, itu kalian pasti tahu. Mosok pil ekstasi 25 kilogram. Artinya apa? Dalam satu tas besar itu isinya pil ekstasi semua. Kok kalian nggak bisa mendeteksi sih? Nah, mengapa sekarang meledes seperti kebakaran jenggot? Karena, satu, ini pilot Malaysia Airlines. Di mana kita mengetahui bahwa Malaysia Airlines itu adalah maskapai penerbangan resmi negara Maledes. Dan artinya itu merusak citra Maledes. Citra yang selama ini dibangun bahwa mereka itu bersih, berintegritas. Ternyata pret. Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Teman-teman, untuk video kali ini saya masih akan melanjutkan tentang pernak-pernik warganet Maledes dan negara Maledes ketika mereka menyikapi penangkapan pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines di Indonesia, di mana pilot tersebut yang bernama Muhammad Saufi, yang jelas itu tipe M-nya Maledes, tertangkap membawa 25 kilogram pil ekstasi, dan itu diperkirakan mempunyai nilai 45 juta ringgit Maledes. Namun si pilot ini hanya diberi bayaran 50.000 ringgit saja. Jadi itu hanya sekitar 0,1% dari nilai jual pil ekstasi tersebut. Artinya apa? Murah banget ya harga pilot Maledes ini untuk menjadi kurir membawa barang pil ekstasi 25 kg dengan total nilai jual 45 juta ringgit. Itu hanya dibayar 50.000 ringgit aja. Katanya ringgit kalian berjaya. Katanya ringgit kalian itu mahal. Ternyata cuman kalian dibayar 0,1% aja. Perkembangan yang menarik, teman-teman. Bea Cukai Republik Indonesia melalui akun TikTok-nya menunjukkan rekaman CCTV detik-detik penangkapan pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Apa yang menarik teman-teman ya, kalau kita yang mempunyai pikiran waras, ada beberapa fakta menarik tanpa kita harus menyuruh si pilot Maledes ini melakukan scanning atau pindaian kepada barang yang dia bawa. Perlu diingat, ini adalah penerbangan jarak dekat saja. Kuala Lumpur, Jakarta. Maksimum 2 jam penerbangan. Dan si pilot Maledes ini, kalaupun hanya menginap, mungkin dia hanya menginap 1 malam saja di Indonesia. Tapi teman-teman perhatikan nggak? Bagasi yang dia bawa. Seperti kita ketahui, awak pesawat itu mereka mempunyai tasnya sendiri. Tasnya sendiri yang cukup untuk menginap 1 malam di kota yang mereka mendarat. Kemudian besoknya mereka akan berangkat lagi. Jadi tas itu yang dimiliki oleh awak pesawat terbang, itu adalah tas yang berwarna hitam yang dibawa oleh pilot Maledes ini. Dan sekali lagi, ini penerbangan jarak dekat. Namun ketika si pilot Maledes ini membawa tas satu lagi yang berwarna silver, warna perak ini, itu tentu kalau kita, orang yang mempunyai pikiran waras, yang mempunyai logika,
waras, bukan waham, bukan denial syndrome seperti sebagian besar warganet Maledes, kita pasti akan berpikir ada yang aneh dengan si pilot Maledes ini. Bagaimana bisa kamu hanya katakanlah menginap 1 malam di Indonesia, mengapa kamu harus membawa tas satu lagi yang berwarna perak itu? Ternyata beratnya berapa? 25 kilogram. Dari sini saja teman-teman, kita sudah bisa melihat ada yang aneh dengan si pilot Maledes ini. Mungkin si pilot Maledes ini merasa ketika dia membawa 7 kilogram ekstasi ke Indonesia dan saat itu berhasil, bisa jadi 7 kilogram itu dimasukkan dalam tas yang biasa digunakan oleh awak pesawat, yaitu tas yang warna hitam itu. Tapi karena pilot Maledes ini serakah, rakus, atau mungkin juga karena dia kekurangan uang. Disebabkan apa? Ya mungkin kehidupannya itu lebih besar pasak daripada tiang. Sebab dengan gaya hidup yang biasa saja, yang tidak lebih besar pasak daripada tiang, itu hutang rumah tangga Maledes itu sudah 90%. Apalagi kalau dia pakai narkoba, pasti dia memerlukan uang yang lebih banyak lagi. Sedangkan dia nggak pakai narkoba, nggak macem-macem, gaya hidupnya tidak lebih besar pasak daripada tiang, itu hutangnya aja sudah 90% dari pendapatannya, apalagi kalau dia pakai narkoba. Rakan saya, Syaf Shukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%. Dan si pilot Maledes ini serakah ingin mencoba dengan tas yang lebih besar, 25 kilogram. Dan dibayar berapa? 50.000 ringgit. Murah banget nih si pilot Maledes ini. Total nilai jual 25 kilogram pil ekstasi ini kalau diringgitkan itu 45 juta ringgit Maledes. Dan si pilot Maledes ini hanya dibayar 50.000 untuk membawa pil ekstasi ini ke Indonesia. Dan kalau kita melakukan perhitungan, 50.000 itu hanya 0,1% dari total nilai jual pil ekstasi yang dibawa oleh pilot Maledes ini. Murah banget. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Begitu Bea Cukai Republik Indonesia menunjukkan rekaman video dari CCTV ini, Maledes itu kebakaran jenggot. Mengapa? Karena Indonesia berani transparan, buka-bukaan. Dan apa yang terjadi dengan Maledes? Mari kita baca beberapa artikel berita mereka. Polisi Malaysia mengatakan bahwa pilot Maledes itu tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya. Ini nggak nyambung. Beberapa warganet Malaysia yang masih waras itu menuliskan beberapa komentar mereka. Mari kita baca bersama-sama komentar-komentar dari warganet Malaysia. Kamu pikir dia masih bisa menerbangkan pesawat jika dia sudah mempunyai catatan kriminal sebelumnya? Jadi jika dia tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya, apakah kamu ingin mengatakan bahwa dia tidak bersalah? Jadi kalau tidak ada catatan kriminal sebelumnya, 2 kali dia telah berhasil merusak kehidupan manusia dan kali ketiga ini dia gagal. Di mana kita mengetahui pengakuan dari pilot Maledes ini, dia pernah membawa narkoba ke Sabah dan juga dia pernah membawa narkoba ke Indonesia seberat 7 kg dan saat itu berhasil. Tidak ada catatan kriminal sebelumnya, itu berarti dia belum pernah tertangkap gitu. Dia tidak akan menjadi co-pilot kalau dia mempunyai catatan kriminal sebelumnya. Betul. Hanya karena dia belum tertangkap, bukan berarti dia tidak bersalah. Ini menunjukkan kelemahan sistem di Maledes. Dan di dalam video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa Maledes ini sedang mengalami kegagalan sistemik. Pertanyaan sederhana itu adalah seperti ini, teman-teman. Masa sih pil ekstasi 25 kilogram di dalam sebuah bagasi yang besar, kalian tidak bisa mendeteksi. Sedangkan kalian kalau ada air 100 ml, atau bentuk gunting, atau bahkan durian yang dibungkus dalam plastik kedap udara, itu kalian pasti tahu. Mosok
pil ekstasi 25 kilogram. Artinya apa? Dalam satu tas besar itu isinya pil ekstasi semua. Kok kalian nggak bisa mendeteksi sih? Nggak malu ya membuat pernyataan seperti itu. Pilot Maledes itu sudah mengakui bahwa dia telah melakukan aktivitas menyelundupkan narkoba itu beberapa kali. Artinya, dia membawa narkoba itu dari Maledes. Tidak ada pihak bea cukai atau polisi Malaysia yang melakukan intercept atau melakukan penahanan untuk menangkap orang ini. Dia di bawah pengaruh narkoba dan dia bisa menyebabkan 170 orang penumpang meninggal dunia. Apakah orang masih percaya untuk terbang dengan Malaysia Airlines? Sebenarnya ini yang ditakutkan oleh Maledes. Citra mereka yang seolah-olah mereka itu berintegritas, aman, itu hancur lebur sekarang semua teman-teman. Kalau kita berbicara catatan tentang apa yang dilakukan oleh pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini, di dalam video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa pilot Malaysia Airlines ini juga membawa narkoba ke Australia. Dan bahkan pilot yang sama ini juga pernah membawa narkoba ke Sabah dan ke Indonesia. Dan dia mengakuinya. Sehingga teman-teman, citra yang menunjukkan bahwa Maledes itu memang aman, baik, mempunyai integritas, itu semua pret dengan kasus yang muncul sekarang ini. Jadi usaha pencitraan mereka itu hancur lebur dengan penangkapan si pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini. Dan kita sebagai orang Indonesia sudah mengetahui lama, teman-teman, betapa banyak narkoba yang diselundupkan dari Maledes itu masuk ke Indonesia. Beratus-ratus kilogram narkoba dari Maledes itu bisa lewat dan masuk ke Indonesia dan ditangkap oleh pihak Bea Cukai Indonesia. Pertanyaannya itu selalu sama. Kok bisa lewat dari pengecekan di Maledes? Nah, mengapa sekarang Maledes seperti kebakaran jenggot? Karena, satu, ini pilot Malaysia Airlines. Di mana kita mengetahui bahwa Malaysia Airlines itu adalah maskapai penerbangan resmi negara Maledes. Dan artinya itu merusak citra Maledes. Citra yang selama ini dibangun bahwa mereka itu bersih, berintegritas. Ternyata pret. Jadi karena itu mereka sekarang kebakaran jenggot. Kalau sebelum-sebelum ini kita, rakyat Indonesia mengetahui beratus-ratus kilogram narkoba diselundupkan ke Indonesia, mereka mencoba menutup mata. Karena masuknya ke Indonesia itu lewat jalur laut. Bukan melalui penerbangan resmi yang membawa nama negara Maledes secara resmi. Oleh karena itu, mereka nggak peduli. Namun ketika 25 kilogram ini, itu membuat mereka jadi kebakaran jenggot. Mengapa? Hancur citra baik yang selama ini ingin mereka potretkan kepada dunia. Nah, yang menarik teman-teman, ada pernyataan dari salah seorang pejabat di Malaysia. Jadi di Maledes itu ada namanya Malaysian Control Border Agency, badan yang mengawasi perbatasan di Malaysia. Nah, saya nggak tahu tuh ya, apakah si MCBA ini membawahi imigrasi, membawahi bea cukai, atau pegawai imigrasi dan bea cukai di perbatasan itu semua harus melapor kepada si MCBA ini. Saya juga nggak tahu nih struktur organisasinya seperti apa. Tapi yang jelas ini ya seperti ya badan koordinasi gitulah untuk mengawasi perbatasan di Malaysia ceritanya gitu kan ya. Kepala MCBA itu mengatakan bahwa mesin pindaian yang menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu tidak memberikan informasi tentang bagasi pilot tersebut. Dan pemimpin MCBA itu mengatakan bahwa pemindaian itu sudah mengikuti standar operasi prosedur yang ada di perbatasan Malaysia. Ini kan menjadi menarik ya. Kalau memang sudah memenuhi standar operating procedure yang ada di Maledes, kalau gunting, kalau durian itu aja nggak lewat dari tempat kalian, lah kok bisa pil ekstasi 25 kg itu bisa lewat dari mesin pindaian kalian? Atau ini kecerdasan buatan yang sebenarnya tidak cerdas gitu?
Dan kalau kita lihat teman-teman, alat pindaian yang digunakan di semua perbatasan antar negara, itu sebenarnya kan prinsipnya sama teman-teman. Ya mungkin menggunakan teknologi sinar X atau X-ray, itu semua sama. Teknologi itu sama, prinsipnya itu sama. Dan bahkan vendor yang menyediakan alat-alat pindaian di perbatasan itu, saya yakin juga mempunyai merek-merek yang sudah ada pakemnya. Baik alat pindaian yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan lain-lain. Cuman bedanya apa teman-teman? Orangnya. Karena kalau di Maledes, gunting durian aja kalian bisa mengetahui kok. Dan itu sama dengan di Indonesia. Gunting durian juga di Indonesia pasti sudah bisa mengetahui. Tapi mengapa pil ekstasi 25 kg kok kalian nggak bisa melihatnya? Nah, oleh kepala MCBA itu dia mengatakan bahwa sistemnya itu menggunakan kecerdasan buatan. Berarti nggak cerdas dong. Nah, dia juga memberikan indikasi ya, bahwa keputusan akhir itu terletak pada pegawai yang bertanggung jawab atas operasi hasil pindaian itu. Pertanyaannya, apakah pihak Maledes berani mengeluarkan rekaman CCTV seperti apa yang dilakukan oleh Bea Cukai Republik Indonesia? Coba aja tunjukkan rekaman CCTV ketika si pilot Maledes itu, kalau memang dia memindai tas tersebut di KLIA, tunjukkan aja. Ada nggak rekamannya? Pertanyaannya itu sederhana. Apakah tas warna perak itu dipindai atau tidak dipindai? Sederhana saja. Jadi tunjukkan aja rekaman CCTV-nya. Kalau memang jantan, kan katanya Maledes itu kan negara yang transparan. Ya udah tunjukkan rekaman CCTV-nya. Jadi dari sana nanti kita bisa melihat. Pertama, apakah tas itu dipindai? Yang kedua, apakah tas itu justru nggak dipindai? Tunjukkan aja. Kan katanya kalian penuh integritas negara dengan katanya dengan bandara terbaik, dengan skor yang hampir sempurna. Ya udah, tunjukkan. Seperti apa yang ditunjukkan Indonesia. Keluarkan itu rekaman CCTV-nya. Nah, komentar dari warganet Malaysia itu sangat menarik untuk kita baca bersama. Salahkan ini, salahkan itu, kasihan mesin AI-nya. Jadi sekarang coba jelaskan bagaimana pihak Indonesia bisa mendeteksi narkoba tersebut. Di Indonesia bisa mendeteksi, tapi di Maledes nggak bisa. Kecerdasan buatan yang sudah tidak lagi cerdas. Indonesia sudah menunjukkan rekaman CCTV-nya. Kapan KLIA mengeluarkan rekaman CCTV-nya? Oleh karena itu, saya katakan, udah tunjukkan aja rekaman CCTV-nya ketika si pilot Maledes itu melewati alat pindaian itu dengan membawa tas warna perak tersebut. Tunjukkan aja, berani nggak? Jadi alat pindaian yang menggunakan teknologi AI tidak bisa mendeteksi adanya narkoba? Berarti sistem teknologi kecerdasan buatan itu gagal dong. Maka kalau gagal, seharusnya sistem itu dibuang, tidak digunakan lagi. Karena banyak orang yang bisa tidak ketahuan membawa narkoba dari Maledes. Kejadian ini telah mencemarkan citra Maledes di dunia internasional. Jika sistem pindaian berdasarkan teknologi kecerdasan buatan gagal, meskipun standar operating prosedurnya telah diikuti, maka investigasi menyeluruh harusnya bisa menentukan mengapa ini bisa terjadi dan apakah pihak penyedia alat pindaian tersebut mematuhi kewajiban mereka. Jika terbukti terdapat keteledoran, maka mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Wah, nggak bisa, Mas. Itu semua disapu di bawah karpet aja itu nanti. Ya, seperti pemalsuan 7 dokumen pemain haram kalian itu kan. Sampai sekarang kan nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Kan semuanya disapu di bawah karpet aja. Ini kesalahan pilot karena tidak menyatakan bahwa yang dia bawa itu narkoba.
lain kali gunakan anjing K9. Itu kan kalau perbatasan yang selalu bermasalah kan selalu menggunakan anjing ya. Kalau ada barang-barang terlarang begitu. Tapi mungkin di Maledes mereka tidak menggunakan anjing. Karena kan anjing itu binatang yang haram. Jadi kalau untuk mereka, wah nanti sensitif nih kalau penumpangnya itu tasnya itu dicium-cium oleh anjing gitu kan. Itu nanti harus disamak 7 kali begitu ya. Sehingga mungkin Maledes tidak menggunakan anjing gitu. Menggunakan manusia, tapi manusianya ya gitu, nggak bisa mendeteksi ada pil ekstasi 25 kilogram di dalam tas yang besar gitu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu untuk dipindai melalui mesin pindaian. Dengan melihat si pilot itu membawa tas yang besar dan bukan tas yang biasa digunakan oleh awak pesawat, itu seharusnya sudah menimbulkan kecurigaan. Mengapa pilot ini membawa tas yang besar? Padahal dia cuma menginap 1 malam aja di Jakarta. Mengapa dia harus membawa tas yang besar gitu? Dan kalau begitu ditimbang ternyata 25 kilogram. Bawa apa loh? Gitu kan? Tapi ya karena Maledes itu memang nggak bisa untuk diajak berpikir logis. Akhirnya lewat aja dari Maledes. 25 kilogram. Jadi sekarang kesalahannya ada di alat pindaian dan sistem keamanan di perbatasan kita. Wah, sangat pintar. Katakan aja lah bahwa kalian tidak pernah mengecek bagasi yang dibawa oleh awak pesawat. Berapa biaya teknologi kecerdasan buatan ini? 2 juta ringgit? Seperti biasa, kartun. Kecerdasan buatan bisa salah, tapi Maledes ingin terlihat seperti negara maju. Sebenarnya teman-teman ya, di Indonesia itu, ketika pesawat mendarat, sebelum tas itu keluar, pihak Bea Cukai Indonesia itu sudah melakukan pindaian. Begitu tas itu dipindai, dan beberapa tas itu ditandai. Misalkan, oke, tas ini harus dibuka secara manual. Jadi, bukan hanya sekedar petugas yang membongkar bagasi dari pesawat itu hanya sekedar meletakkan di atas conveyor belt itu. Enggak. Sebelum diletakkan di atas conveyor belt, itu tas-tasnya itu sudah dipindai semua. Setelah itu nanti diberikan tanda. Kalau ada yang mencurigakan, ya udah. Saya ingat dulu awalnya itu mereka tas-tas kita tuh diberi kapur, tanda kapur ya. Diberi tanda kayak silang gitu dengan menggunakan kapur. Itu cara yang lama, yang saya tahu ya. Nah, setiap tas yang diberi tanda silang, kapur, itu pasti akan dicek secara manual. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Tas-tas yang sudah ditandai itu sudah ada ininya, sudah ada kayak barcode-nya. Jadi nanti begitu si orang itu mengambil tasnya dan men-scan barcode-nya, itu kan pakai menggunakan All Indonesia website itu, QR code itu nanti beberapa orang udah menandai, nih orang masuk untuk dibuka tasnya secara manual. Itu yang saya tahu dilakukan oleh Indonesia. Dan saya tidak tahu apakah di Maledes melakukan itu juga atau tidak. Tapi yang jelas, faktanya 25 kg pil ekstasi itu bisa keluar aman-aman aja itu dari Maledes menuju Indonesia. Ya, salahkan aja kecerdasan buatan. Menempatkan keselamatan penumpang dan daerah yang berisiko tinggi hanya kepada kecerdasan buatan. Brengsek ini AI. Kecerdasan buatan di Malaysia tidak cerdas. Alamak, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, salahkan aja kecerdasan buatan. Nggak cukup malu, kan? Iya, memang kecerdasan buatan itu tidak bisa untuk diharapkan. Gitu. Nah, ini yang menarik nih, bahwa kan pernyataan dari Ketua MCBA yang menjaga perbatasan di Malaysia itu mengatakan bahwa full screening sudah mematuhi standar operating prosedurnya. Jadi orang ini mengatakan full screening, sudah dilakukan screening, tapi narkoba itu bisa terbang ke Jakarta. Mungkin nggak ada pilot counter setting, karena di Maledes itu pihak imigrasinya itu memang ada masalah dengan yang namanya counter setting. Di mana counter setting itu adalah untuk mereka yang sudah diatur supaya tidak terlalu banyak pertanyaan, maka si
penumpang-penumpang yang baru mendarat di Maledes itu akan diminta untuk pergi ke counter-counter tertentu, di mana petugas yang menjaga di counter itu sudah kong-kalingkong. Jadi itu yang disebut dengan counter setting. Nah, ini orang ini mengatakan bahwa mungkin sekarang untuk kasus ini ada pilot counter setting gitu. Nah, ini warga negara Malaysia ya sepertinya. Bisa melihatkan betapa besarnya bagasi yang dibawa oleh pilot Maledes itu. Yang dimaksud adalah tas yang berwarna perak tersebut. Dan dia membawa 2 tas besar. Yang dimana kita mengetahui yang tas yang hitam itu yang biasanya diberikan oleh maskapai penerbangan itu. Dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu sama sekali tidak logis untuk seorang pilot membawa 2 tas besar. Dan sebenarnya tidak perlu menggunakan AI untuk membuat kita curiga. Ini menarik. Mau pakai AI atau nggak pakai AI, kesimpulannya adalah pihak Bea Cukai Indonesia berhasil mendeteksi, sedangkan pihak Bea Cukai dari Maledes tidak bisa mendeteksi. Itu kesimpulannya. AI atau nggak AI itu nggak ada masalah itu. Bahkan ini menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi, karena ada petugas-petugas yang tidak kompeten. Bayangkan jumlah uang yang sudah dihabiskan untuk membeli mesin-mesin yang katanya berteknologi kecerdasan buatan itu, tapi ternyata mesin-mesin itu tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya. Ya, yang seperti saya katakan tadi, mesinnya itu sama semua. Orang di belakang mesinnya itu yang berbeda. AI akan memberitahu kalau memang ada objek yang aneh di dalam tas tersebut. Itu kalau tasnya masuk ke dalam pindaian. Nah, kalau tasnya itu nggak masuk, nah itu. Kesalahan mesin kecerdasan buatan. Kita harus menuntut perusahaan yang membuat mesin tersebut. Perusahaan yang mana? Negara mana, siapa yang terlibat dalam penyediaan mesin-mesin tersebut. Tidak bisa untuk mengejar mereka ini karena terlalu banyak yang terlibat. Lebih baik kasusnya ditutup aja. NFA. NFA ini no further action. Apakah dia mengatakan bahwa sistem keamanan kita itu tidak bekerja? Bukankah ini sesuatu yang mengkhawatirkan? Maledes tidak bisa mendeteksi, tapi Indonesia bisa. Bukankah ini sesuatu yang memalukan dengan menyalahkan sistem? Oh ya pasti, gitu. Yang disalahkan itu selalu AI aja, gitu. Ya, memang selalu gampang kok untuk menyalahkan sistem dan mesin, ya. Hantar pasukan Malaysia ke Indonesia untuk belajar. Nah, ini. Kemudian dibalas, malulah, mana mau letakkan marwah negara Maledes yang katanya hebat, maju, modern itu. Yang menarik, teman-teman, pernyataan dari kepolisian di Malaysia yang mereka mengatakan mereka akan mengirimkan tim ke Jakarta untuk kasus pilot Maledes yang menyelundupkan narkoba ini. Mari kita baca beritanya. Tujuan mengirimkan tim ini adalah untuk mendapatkan informasi lanjut dari pihak Indonesia dan untuk membantu penyelidikan. Ngapain lu cawe-cawe untuk penyelidikan ke Indonesia? Itu dalam jurisdiksi Indonesia. Yang menarik lagi, polisi Malaysia bekerja sama dengan polisi Indonesia untuk menentukan sumber dari narkoba ini dari mana. Yang jelas, sumber narkobanya itu ada di Maledes. Kemudian, apakah si pilot Maledes ini bekerja sendirian atau bagian dari sindikat? Nah, gini nih ya, si pilot Maledes ini sudah mengakui dan apakah si pilot Maledes ini telah melakukan usaha penyelundupan sebelumnya? Saya jadi heran ya, apakah polisi Malaysia itu tidak membaca berita ya? Si pilot Maledes itu mengakui, pertama, bahwa ini percobaan ketiga dia menyelundupkan narkoba. Pertama ke Sabah, yang kedua ke Indonesia, berhasil 7 kg, dan yang ketiga 25 kg tapi gagal. Itu satu. Yang kedua, pilot Maledes ini sudah mengakui dia dibayar 50.000
Kalau sudah dibayar 50.000, itu tidak mungkin dia bertindak sendirian. Nggak mungkin dia acting alone, itu nggak mungkin. Dia pasti bagian dari sebuah sindikat. Jadi menurut saya, pernyataan dari polisi Malaysia ini kayak jadi blunder gitu. Lu ngomong apa sih? Serius lu ngomong kayak gini? Dan kalau kita berbicara tentang catatan, begitu banyak narkoba yang diselundupkan dari Maledes ke Indonesia, itu menunjukkan apa? Ya udah, narkoba yang masuk ke Indonesia itu sumbernya dari Maledes. Nah, Maledes dapat dari mana? Ya itu harusnya diselidiki oleh polisi Malaysia. Bukan urusan polisi Indonesia lagi itu. Polisi Malaysia itu justru harus menyelidiki. Pertama, bagaimana bisa narkoba itu masuk ke negara kalian? Itu satu. Yang kedua, bagaimana bisa narkoba itu keluar dari negara kalian dan masuk ke Indonesia? Bagaimana bisa itu? Dan yang menarik teman-teman, di artikel berita ini dituliskan bahwa pihak kepolisian Malaysia itu juga ingin melihat bagaimana narkoba itu bisa lewat dari mesin pindaian yang ada di KLIA. Dan menurut saya, objektif utamanya justru yang ini. Alasan-alasan yang diberikan sebelumnya, source of the drugs, sumber dari narkoba. Apakah si tersangka ini bertindak sendirian atau bagian dari sindikat? Dan apakah dia sudah melakukan penyelundupan ini sebelumnya? Itu jawabannya udah ada semua. Satu, sumber narkoba itu ada di Maledes. Dan tugas polisi Malaysia untuk menyelidiki bagaimana kok bisa ada di negaramu. Itu satu. Yang kedua, apakah si pilot Maledes ini bekerja sendirian atau bagian dari sindikat? Pilot Maledes itu dibayar. Berarti apa? Dia tidak bertindak sendirian. Apakah dia sudah melakukan tindakan penyelundupan sebelumnya? Sudah. Jadi yang tiga pertama itu hanya alasan untuk tim polisi Malaysia bisa datang ke Indonesia. Tapi objektif utamanya yang terakhir ini. Mengapa? Karena ada wacana yang saya baca bahwa pilot Maledes ini tidak pernah melakukan pindaian untuk tas yang warna perak itu. Artinya apa? Tas warna perak itu hanya diberikan kepada pilot Maledes ini setelah pilot Maledes itu melakukan pindaian untuk tas awak pesawatnya di KLIA. Jadi tas yang warna perak itu tidak pernah dipindai. Ada wacana seperti itu yang saya katakan ya. Nah, jadi pihak kepolisian Malaysia itu punya kepentingan untuk melihat kalau memang itu yang terjadi, tapi kalau ternyata tas warna perak itu juga dipindai, itu menunjukkan ada kelemahan sistemik, ada kegagalan sistemik, di mana petugas yang bekerja di belakang mesin pindaian itu mengabaikan ketika tas warna perak itu dipindai di mesin pindaian. Jadi kalau menurut saya ya objektif utamanya dari polisi Malaysia ke Indonesia itu ya yang terakhir ini. Untuk melihat dan untuk bertanya kepada pilot Maledes itu, apakah tas warna perak itu juga dipindai di KLIA atau tas warna perak itu justru diberikan kepada pilot Maledes itu setelah proses pindaian di KLIA. Itu. Udah gini aja lah. Tunjukkan aja rekaman CCTV-nya. Udah gampang, nggak perlu kalian ke Jakarta untuk membantu katanya penyelidikan polisi Indonesia. Nggak perlu. Emangnya kalian mengirim tim kalian ketika rakyat Maledes ditangkap oleh Singapura menyelundupkan narkoba? Nggak pernah saya dengar tuh polisi Malaysia pergi ke Singapura untuk membantu penyelidikan. Ya, misi tim polisi Malaysia ke Indonesia itu hanya misi untuk menyelamatkan wajah aja kalau bisa gitu. Nah, teman-teman, hal yang menarik lagi ya. Pada tanggal 3 Agustus kemarin, saya membaca sebuah berita, 3 orang laki-laki Maledes itu ditahan di Hat Yai, di stasiun kereta api Hat Yai, kedapatan membawa narkoba 87 kilogram. Itu ditangkap di Thailand. Ya, saya harus berterima kasih kepada kepolisian Thailand. Mengapa? Kalau barang ini masuk ke Maledes, dan saya yakin begitu masuk ke Maledes dan barang ini akan disebarkan juga ke Indonesia. Jadi salut, hormat saya kepada kepolisian Thailand yang bisa menangkap
3 orang Maledes membawa 87 kilogram narkoba. Dan sekaligus ini menunjukkan ya, bahwa ekonomi Maledes itu sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu banyak warganet Maledes yang terlibat dengan urusan-urusan seperti ini, penyelundupan narkoba. Bahkan saya membaca tulisan dari seorang warganet Malaysia ketika dia mengunjungi lembaga pemasyarakatan di Medan, dia mendapatkan begitu banyak warganet Malaysia yang dipenjara di sana karena terlibat urusan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Fakta ini itu ditutupi oleh media di Maledes. Mengapa? Ya, mereka ingin menunjukkan bahwa negara mereka itu negara yang aman, bersih, pokoknya ideal. Kalau Indonesia itu pasti jelek aja. Dan kejadian pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini itu meruntuhkan semua usaha pencitraan yang dilakukan oleh Maledes selama ini. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Siapa kita? Indonesia! Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak penipu. Dia datang. Ada.